Kau pergi saja ke arah barat. Nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-teman itu. Hai Sobat Horor, balik lagi bersama saya, Story Podcast Sarangnya. Pada kesempatan kali ini, saya dapat cerita dari Sarang Demit. Kalau kalian mau melihat versi tulisannya, kalian bisa langsung cek aja dan baca di Twitternya @sarangdemit. Di situ ada lumayan banyak cerita horor yang pastinya bikin kalian merinding. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir atau yang belum bergabung ke channel ini, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Dan anggap saja saya ini yang punya pengalaman cerita ini ya. Oke lah, gak usah pakai lama. Inilah ceritanya. Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Rumah bagi ratusan flora dengan fauna. Di sana juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang, cocok untuk surfing. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Indah bukan? Tapi tunggu dulu. Ada sisi lain dari Alas Purwo. Tempat ini terkenal sangat angker dan menjadi kerajaan jin Pulau Jawa. Banyak cerita mistis di Alas Purwo. Pernah juga ada orang yang menghilang di hutan ini. Dan kali ini saya mau cerita tentang kisahnya Cahyo yang menjadi guide bagi kedua temannya yang berkemah di pantai Pancur. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak cerita. Perkenalkan, namaku Cahyo. Aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup dan kebetulan saat ini aku sudah jadi staf senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah anak pecinta alam. Ya, memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi. Naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis. Instagramku juga penuh dengan koleksi foto perjalananku keliling Indonesia. Hampir semua tempat terkenal di Indonesia sudah aku jelajahi dan ku datangi, termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa sudah kudaki semuanya. Bahkan ada yang pernah kudaki berkali-kali. Karena tak jarang aku diminta untuk menjadi guide rombongan wisata atau pendakian. Dari semua perjalananku, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur ya, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya bisa dibilang baik-baik saja. Gak ada hal yang aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya cukup tenang. Kalau beruntung, kita juga bisa nemuin rusa liar dan selfie sama rusa-rusa itu. Mulai gak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya aku sama teman-teman yang lain happy aja. Tapi semua keyakinan aku itu sirna. Dan aku mulai percaya adanya kekuatan
Saat kedua kali aku berkunjung ke sana, awal ceritanya begini. Sore itu setelah selesai benerin koneksi wifi kantor yang down, ada dua orang staff yang menghampiri aku. Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang. Menurut gosip yang aku dengar ya, dari teman-teman mereka ini, teman-teman mereka kantornya lah, katanya si Sekar dan Bambang ini baru aja jadian seminggu yang lalu. Menurutku sih mereka serasi ya. Sekar adalah perempuan yang cantik dan seksi, dan juga cowok cool, badannya udah kayak binaragawan. Kalian ada yang dapat gue bantu? Tanyaku pada mereka berdua. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum aja di situ. Lu berdua kenapa sih kesambet? Tanya akulah kepada mereka. Enggak, jadi gini Mas Yahyo, Mas pasti udah tahu kan kalau kami berdua baru aja jadian. Nah, ceritanya kami mau liburan nih ke tempat yang angker gitu. Soalnya kami berdua suka banget sama suasana horor, kata si Bambang sambil tersenyum. Terus tanyalah aku pada mereka, kamu berdua mau camping gitu di alas Purwo, katanya Mas Cahyo pernah kesana, ya kan? Tanya si Bambang lah itu pada aku. Ya pernah sih, tapi kayaknya gue sibuk banget nih. Ucapku udah tahu kalau mereka ini pasti memintaku untuk jadi duitnya. Dan kebetulan saat itu aku lagi mager banget. Gini-gini, Mas Cahyo, kami cuma minta duit saja ke sana untuk 1 malam. Dan kami udah siapin bayaran yang lumayan besar buat Mas Cahyo, 3 juta, mau gak? Nah, kata si Bambangnya itu kan. Dia langsung nembak harga gitu sama aku. Duh, kayaknya gue gak bisa deh, soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan, kataku kepada mereka. Gimana kalau 4 juta? Kata si Sekar tuh. Tiba-tiba dia nyeletus. Oke jadi, kataku tanpa basa-basi. Aku langsung menyanggupi tawarannya. Lumayan juga dibayar 4 juta. Singkat cerita, kami bertiga pun mengambil cuti di hari yang sama. Dan untungnya di ACC sama atasan. Kami ke alas Purwo bukan di hari weekend ya, melainkan itu di hari-hari biasa, jam kerja lah. Maksudnya biar gak banyak orang yang camping di sana juga kan. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir kan ke kota tujuan. Kami adalah dari Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan, karena pas sampai ke sana hari udah mulai malam. Bisa jadi dibilang gelap lah. Nah, malamnya nih di penginapan itu aku langsung cari informasi sewa mobil nih, karena tidak ada mobil umum yang menuju alas Purwo kan. Setelah bermalam di penginapan, barulah di hari Selasanya kami bertiga berangkat ke alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya sangat ramah. Dia berbicara dengan logat, kalau nggak salah bahasa Jawa yang kental. Dia juga sempat tanya tujuan kami ke alas Purwo mau ngapain. Aku jawab aja di situ, mau camping Pak. Si sopir ini bilang kalau main ke alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu dan tidak perlu lagi dikasih tahu. Sepanjang perjalanan aku perhatikan si Bambang dan si Sekar ini mesra banget. Maklum mungkin ya, ini adalah liburan pertama mereka jadi
jadi kayak bulan madu aja gitu. Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga biasa aja melihat mereka bermesraan. Ya bisa dibilang bodo amat lah, yang penting dapat bacikan. Selang beberapa saat kami mobil yang kami tumpangi tiba di perhutan Purwo. Sejauh mata memandang hanya terlihat pohon-pohon besar berjajar di pinggir jalan. Jalan di alas Purwo juga sudah aspal. Tujuan kami adalah pantai Pancu. Di sana rencana kami akan camping selama 1 malam. Gak lama kemudian kami pun tiba di pos Bawabendo, alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket. Bisa dibilang gini ya, harus membayar tiket masuk di pos itu. Setelah membayar tiket, mobil pun lanjut kembali. Nah, saat itu hari udah mulai sore. Kami akan melewati pantai Triangulasi terlebih dahulu sebelum tiba di pantai Pancu. Namun tanpa diduga-duga ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya, dia seperti orang gila. Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan. Dan si sopir pun injak rem. Dia membuka kaca mobilnya. Nah, dan dia bilang, "Woi, awas jangan berdiri di tengah jalan." Bentaklah si sopir itu. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah kami. Pakaian lelaki itu bisa dibilang compang-camping ya, bahkan kelaminnya juga kelihatan karena celana yang dia gunakan bolong di bagian tengah. Dan di situ Sekar pun menjerit takut. Dia dipeluk oleh Bambang. Si sopir turun dari mobilnya nih. Nah, kalau nggak salah aku dengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. "Kancing ngerti niate kowe kabeh," begitu katanya. Dan aku nggak mengerti kenapa orang gila itu berkata seperti itu. Saat itu aku menganggap ocehannya adalah omongan kosong. Si sopir berhasil mengusir orang itu. Dia masuk ke hutan sambil berteriak mengucapkan hal yang sama kayak tadi. Dan saat aku tanyakan kepada sopir itu, siapa dia? Si sopir juga nggak tahu. Dia nggak pernah melihat orang gila itu di sepanjang jalan Purwo ini. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai Triangulasi yang akhirnya kami tiba di pantai Pancu. Tadi di jalan kami sampai melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Ya mungkin aja mereka berasal dari Bali. Sebelum pantai Triangulasi memang ada Pura Luhurgiri Salaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kami pun turun dari mobil saat kami tiba di sana. Matahari udah mau tenggelam. Dari sana terlihat pantai Pancur yang sedang memerah menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya ada berada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bambang dan Sekar tampak mesra di situ. Mereka berfoto di pantai itu. Sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka, siapa lagi. Kami buat 2 tenda, satu tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satunya lagi berukuran kecil buat aku sendiri.
Singkat cerita, tenda pun berhasil dinyalakan. Aku naik ke atas anak tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Pas aku mau masuk ke dalam musola, aku melihat musolanya tampak sepi banget dan hanya ada satu orang lelaki paruh baya yang berpakaian seperti, bisa dibilang kayak sehwai para wali songo gitulah. Dia sedang sholat. Aku pun bermakmum pada lelaki itu. Dia langsung mengeraskan bacaannya, bacaan sholatnya. Selesai sholat, aku berzikir sejenak. Sementara laki-laki itu juga masih berzikir. Di depanku, tak lama kemudian aku beranjak dari musola. Singkat cerita, setelah selesai sholat, aku berzikir sejenak. Sementara lelaki itu juga masih berzikir di depanku. Tak lama kemudian, aku beranjak dari musola itu untuk menghampiri Bambang dan si Sekar. Pas aku sampai ke pantai, ternyata Bambang ini sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar. Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah seperti sosis dan mie instan. Mereka juga membawa berbagai macam cemilan. Dan aku mengeluarkan makananku juga sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Kami pun makan malam di sana. Masuk waktu Isya, aku kembali ke musola dan ternyata si lelaki yang berpakaian seperti wali songo itu masih berzikir di dalam masjid. Aku di situ nggak berani menyapanya, ya takutnya ganggu. Akhirnya aku sholat sendiri saja. Mungkin si lelaki itu udah sholat duluan tadi. Setelah sholat, aku pun kembali ke tenda. Malam pun semakin larut. Aku beranjak ke tenda sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Aku gak peduli apa yang mau mereka lakukan di dalam tenda, bodo amat. Yang penting aku dapat berjuta. Entah kenapa malam itu tuh aku tidak bisa tidur. Padahal suasananya mendukung sekali buat tidur. Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak. Aku pun membuka sleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Dan sengaja aku melihat ada bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan berhubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala sehingga bayangannya tuh terlihat jelas. Kalian pasti tahu lah kalau orang dalam tenda nyalain lampu tuh kayak gimana. Seperti itulah bayangan. Dalam hatiku berkata, anjir apa-apaan ini. Aku langsung menutup kembali pintu tendaku dan aku mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Aku mencoba untuk menutup kedua telingaku, tapi arangannya masih terdengar. Dan tak lama kemudian aku mendengar lagi mereka berdua berteriak. Pintu tenda mereka masih tertutup rapat tuh, tapi aku tidak melihat lagi bayangan mereka. Buru-buru aku buka pintu tendanya itu dan ternyata mereka menghilang. Baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di situ. Di situ aku panik aku di situ. Lalu berteriak memanggil nama mereka. Aku ambil senter ya kan. Aku ambil nih senter dari dalam tenda mereka. Lalu aku sorotkan ke arah pasir. Di sana ada jejak kaki. Dan aku yakin itu jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera aku ikuti kan jejak kaki itu. Ternyata mengarah ke anak tangga. Dan di anak tangga itu kulihat ada kembang melati yang bisa dibilang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk
dengan memberanikan diri, aku mengikuti taburan kembang melati itu. Dan di situ semakin aku mengikuti, semakin aku masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan yang disebut alas purwo. Sekelilingku gelap sekali. Namun dengan cahaya senter, aku masih bisa melihat taburan melati di tanah. Dan di situ aku tak henti berteriak memanggil nama mereka berdua. Sialnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, Bambang dan si Sekar ini. Di situ aku melihat jam tanganku. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Aku masih yakin kalau taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar. Aku menyorotkan senternya lagi tuh ke batang-batang pohon. Samar-samar aku melihat ada segerombolan orang. Orangnya itu berpakaian serba putih. Ya, mereka pasti mau beribadah di pura kayak. Buru-buru aku langsung menghampiri tuh pada mereka. Di situ aku langsung nanya kepada mereka, "Maaf Pak, apa Bapak lihat 2 orang yang lewat sini?" Tanya aku kan kepada mereka. Anehnya si bapak itu tidak menjawab pertanyaanku. Dan mereka terus berjalan mengikuti rombongan. Dan gak lama kemudian mereka semua berhenti sebentar. Di situ aku masih memperhatikan tingkah mereka. Lalu kepala mereka tiba-tiba berputar 180 derajat, sehingga semua orang di sana melihat ke arahku. Dan apa yang coba aku lihat? Dia melihat ke arahku sambil tersenyum mengerikan. Mata mereka melotot semua. Di situ aku kaget dan aku langsung lari terbirik-birik. Manusia tidak mungkin bisa memutar kepalanya hingga sampai ke punggung. Mereka semua pasti makhluk halus, penghuni alas purwo ini. Di situ aku lari sekuat tenaga tanpa arah dan tujuan. Dan sialnya, senterku tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Rasanya aku semakin tersesat saja di sini. Setelah beberapa saat aku lari tanpa arah dan tujuan pokoknya. Aku pun mulai kelelahan, masih dalam keadaan nafas terengah. Aku perlambatkan diri itu. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi, tapi nggak ada. Aku memutuskan di situ pun melanjutkan perjalanan. Entah mau kemana, aku merasa diriku malah semakin tersesat. Singkat cerita, sekitar 30 menitan, aku melihat sebuah gua. Di gua itu, aku mendengar ada suara orang minta tolong. Aku sangat kenal yakin itu suaranya. Itu adalah suara Sekar. Berburu-buru lah aku hampiri gua itu kan. Aku masuki gua itu. Dan pas aku mau masuk ke dalam gua itu, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen, kembang melati, dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Di situ aku berteriak memanggil nama-nama mereka, Bambang, Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar, tapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Di situ karena aku takut, aku pun keluar dari dalam gua itu. Dan ternyata di luar sudah ada seorang lelaki parubaya. Aku mengembuskan nafas yang lega karena dia adalah lelaki yang sempat aku temui pada, masih ingat kan yang tadi sholat di sana di musola. Nah, aku minta tolong pada lelaki itu, tapi tatapannya dia tuh datar.
dan dia menoleh ke wajahku, dan dia juga eh, mengucapkan gini, kedua temanmu itu sudah membuat penghuni Alas Purwo ini marah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong temukan teman-teman saya, Pak. Aku di situ memohon, kau pergi saja ke arah barat, nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-teman itu. Begitu kata